pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Sutanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Dan acara ini seperti biasa kita akan membahas apa itu autoimun dan sistem imun tubuh kita. Sebelumnya akan kita sapa dulu nih ya, sapa dulu ini dari Sobat Muardi ya, dari Facebook, Instagram maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi semuanya ya. Dan juga dari Alergi Imunologi Solo yang sudah join ya, penyintas autoimun, silakan join untuk di acara pada pagi hari ini. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Dan seperti sebelumnya, tetap saya pesankan untuk kita semuanya jaga kesehatan ya, protokol kesehatan tetap dijaga dengan 5M ya, memakai masker dengan benar ya, nutup hidung dan mulut, kemudian mencuci tangan dengan air sabun, kemudian menjaga jarak dengan sekitar, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi atau bepergian. Dan biasanya saya tambahkan satu lagi tips dengan 3B ya, itu berdoa, beristighfar dan bersedekah ya, insya Allah sih terhindar dari COVID-19. Dan salah satu upaya yang sedang berjalan di pemerintah, programnya adalah vaksinasi. Mari kita sukseskan program pemerintah ini. Harapannya adalah semua bisa tervaksin, terbentuk herd immunity, sehingga COVID-19 bisa tertangani dengan baik dan kita bisa hidup kembali normal dengan new normal tetap ya. Jadi apapun, vaksin bukan segalanya. Dengan divaksin tidak terus serta-merta kuat ataupun kebal, tidak ya, tapi setidaknya itu salah satu upaya untuk mengurangi kita terkena COVID-19. Pada acara Secangkir Kopi Hangat pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliaunya ini sebenarnya sudah lama nih, tapi newcomer juga nih sebenarnya ya, pendatang baru. Tapi lama tapi pendatang baru ya, pendatang baru dalam artian untuk bagian beliau ya. Acara Secangkir Kopi Hangat ini tetap menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, jadi tidak ada hoax. Nanti silakan bisa di-share, kemudian dibagikan ya, boleh komen boleh ya, memberikan saran, usulan, masukan boleh ya. Nah, untuk menyingkat waktu karena 1 jam kita akan ke depan kita akan membahas sebuah topik dan kita menghadirkan narasumbernya. Topik kita pada pagi hari ini apa? Ini sudah ada di depan, ini sudah ada sebenarnya. Ini beliau, karena memang kita tuh pakai masker sehingga wajahnya tidak atau sulit dikenali, karena kalau mata kan sulit dikenali. Ketemu di jalan mungkin lupa nih siapa sih. Ya, di sini kan ada ya Dr. Ate Aryanita nih ya nanti. Ya, pagi ini kita akan membahas apakah manfaat relaksasi ya pada penyintas autoimun. Ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini karena ini hubungannya dengan relaksasi, berarti ada hubungannya dengan psikis ya. Jadi beliau ini adalah seorang spesialis penyakit dalam, tapi konsultannya di bagian psikosomatik atau psikis. Untuk lebih jelasnya nanti tanya saja ya. Kita hadirkan Dr. Ate Aryanita ya, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Selamat pagi dokter. Pagi dokter Agus. Sihat ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Secerah udara di luar ini, pada pagi hari ini kita udara di luar nih. Iya. Cerah, kayak cerah. Ya, ada mendung-mendung sedikit ya. Iya. Tapi mungkin mau musim hujan kali. Iya, mungkin mau musim hujan. Gimana selama pandemi ini, gimana dokter Ate aktivitasnya harian? Aktivitasnya biasa dok, tapi tetap menjaga kesehatan ya dok. Makan makanan bergizi dan penting ini manajemen stres. Iya, stres. Iya. Kita sapa dulu nih dok, ini mungkin disapa dulu dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun, silakan disapa dulu nih. Oke, selamat pagi Sobat Muardi dan Sobat Autoimun. Perkenalkan saya Dr. Ate Aryanita, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga baik ya, sehat. Oke, dok, supaya lebih semangat nih pagi ini saya boleh mengajarkan suatu gerakan tidak dok? Boleh. Oke. Silakan, ini bagus sekali nih. Jadi kita harus biar semangat ya, pagi harus semangat ya. Ya, kita mulai ya, sobat-sobat ikuti saya ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Pagi ini saya sehat, saya semangat, saya happy. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya dok, biar ingat ya. Iya, oke. Betul. Iya, lupa. Pagi ini saya sehat, saya semangat, saya happy. Oke dok, sip. Nah, bagus-bagus ini dokter Ate. Nanti
dilihat lagi. Jadi nggak usah kalau lupa dok, ini kan kita bisa dilihat kembali ya. Jadi Iya. tayangan live stream ini bisa dilihat kembali di Iya, Facebook Dok. maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Marty. Jadi biar lupa tadi apa sih dokter Ratih ngajarin apa sih, dilihat lagi. Iya, nanti, iya ya. dok. Diperhatikan setiap pagi. Jadi Iya. biar semangat. Iya, ya setiap kan? pagi. Jadi kita akan bahas ini dok. Jadi mungkin sebelum ya, aktivitasnya ini di Rumah Sakit Marty gimana nih selama COVID ini, gimana dok? Mungkin bisa nyampaikan dulu nggak nih, Iya. Sobat Marty itu? Aktivitas di Muardi ya selama COVID, beberapa aktivitas mungkin agak ini ya dok, terhambat ya dok, karena karena konsentrasi ke COVID ya. Jadi beberapa sahabat mungkin takut untuk ke rumah sakit ya dok. Kemudian angka stresornya juga meningkat dengan banyaknya COVID. Nah, tapi beruntung sekarang sudah mulai turun ya dok. Jadi vaksin ini ternyata sangat membantu sekali. Iya, itu sih dok. Jadi kita sukseskan program pemerintah ya. Jadi mau vaksinasi boleh semuanya, yang penting vaksin. Yang tidak boleh adalah kalau tidak vaksin. Iya. Jadi kita sukseskan. Harapan kita kan bisa semua pulih normal ya. Semua pulih normal. Kalau hilang COVID mungkin sulit, tapi setidaknya kita hidup bersama dengan COVID. Ya, tetapi berdamai. tidak seperti orang dengan kena influenza itulah ya, jadi sama ya. Dokter Ratih, ini karena pagi hari ini kita akan membahas 40 menit ke depan itu terkait masalah relaksasi ya, relaksasi. Ini gimana nih dok? Mungkin dokter Ratih bisa menyampaikan dulu ke Sobat Marty maupun penyintas autoimun, relaksasi itu apa sih sebenarnya dan manfaatnya apa? Siapa sih yang harus direlaksasi? Ini kan yang untuk hari Rebo ya, ini biasanya kita punya komunitas autoimun ya, autoimun dan Sobat Marty, jadi yang sehat dan yang penyintas autoimun. Nah, apakah nanti relaksasi itu bisa dipakai untuk yang penyintas saja autoimun ataukah untuk orang normal juga bisa nih? Ya. Silakan dokter. Oke, terima kasih dokter Agus. Jadi relaksasi itu adalah suatu kondisi di mana kita secara sadar kita merilekskan diri kita, melakukan tindakan relaksasi, rileks untuk melepaskan ketegangan, kecemasan. Nah, caranya bagaimana dok? Ada macam-macam. Satu, dengan menyadari nafas, dengan latihan nafas dalam, kita menyadari menarik nafas pelan-pelan, kemudian menghembuskan pelan-pelan, atau dengan visualisasi, membayangkan hal-hal yang indah gitu. Atau bisa juga dengan spiritual dok, ternyata beberapa doa-doa tertentu itu juga bisa merilekskan. Iya, kemudian yang populer sekarang dengan meditasi. Meditasi itu ada macam-macam ya, gitu. Atau bisa dengan dikombinasikan, gitu. Nah, kapan sih kita butuh untuk relaksasi? Nah, ini kita kan hidup di masa pandemi ya dok. Banyak stresor, banyak hal berubah, kemudian beberapa penyakit yang muncul gitu. Kita harus bisa memperbaiki copingnya, karena terutama ini untuk sobat autoimun ya. Kalau stresornya bisa teratasi, jadi kan angka kekambuhannya lebih berkurang ya dok. Gejalanya juga lebih terkendali. Tak hanya itu, untuk orang-orang normal pun orang-orang sehat juga memerlukan relaksasi. Kadangkala hal-hal sepele seperti macet gitu kan dok. Macet, tiba-tiba macet tuh. Itu kadang bisa menimbulkan suatu stresor gitu. Nah, dengan teknik relaksasi sederhana itu lumayan untuk menurunkan stres. Kalau stresnya berkurang, tensinya jadi lebih terkendali, tidak sering nyeri dan lain-lain gitu dok. Itu. Jadi seperti itu ya. Memang penting sekali nih hubungannya. Apalagi sekarang ya era COVID. Ya mohon maafkan, ini semua sektor terimbas ya. Baik dari kesehatan di tempat kita maupun ekonomi ya. Ya mohon maaf, misalnya banyak juga dengan itu kan karena tidak ada pabrik-pabrik pada ya, produksi kan tidak ada, otomatis yang beli nggak ada, yang otomatis kan mungkin banyak pengurangan ini ya, tenaga kerja dan sebagainya. Otomatis imbasnya adalah ini akan menyebabkan ya kegelisahan, kemudian cemas ya, depresi, sampai depresi kan seperti itulah. Ini mungkin nanti bisa bagaimana sih salah satu cara atau upaya untuk mengendalikan tadi ya dok, relaksasi. Jadi gimana dok? Ini berarti tadi orang normal juga boleh ya? Boleh. Boleh, semua orang boleh. Ya, karena setiap orang pasti akan ketemu stres ya. Iya, stres. Cuman nanti ya pokoknya stresnya jangan. Semua orang pasti punya stres lah. Iya. Dokter aja punya stres semua. Kalau kita merawat pasiennya juga stres juga ya. Stres mikir gimana sih ya. Jadi memang banyak, pasti ya saya yakin semua orang pasti punya masalah ya. Jadi cuma tergantung kitanya bagaimana mengatur masalah itu jadi lebih baik ya. Baik.
Jadi, dokter, pengalaman dokter Ratih gimana dok selama ini kemarin di tempat kerjanya, terus prakteknya, pengalamannya misalnya yang terkait masalah ini, apakah beda ini ya penyintas autoimun dengan orang sehat, orang normal terkait masalah stresornya ini satu. Kedua kali terkait masalah relaksasinya ini lebih sulit mana nih caranya? Ya. Oke, iya dok. Jadi selama ini ya beberapa tahun ini saya berkecimpung di bidang ini ya dok. Ada perbedaan antara pasien autoimun dengan orang sehat ya. Untuk autoimun stresornya beberapa karena sakit ya dok, sakitnya yang cukup lama ya dok, terus minum obat terus, kemudian sering ke rumah sakit, kadangkala sering flare ya dok. Nah itu suatu stresor tersendiri. Kadangkala beberapa pasien beruntung dapat dukungan dari keluarga yang bisa mendukung, lingkungan kerja, tapi pada beberapa belum paham keluarganya itu juga bisa menimbulkan suatu stresor. Nah, kalau orang normal biasanya kan stresor bisa masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah lingkungan gitu. Jadi kalau autoimun ini lebih cenderung ke sakitnya. Kadangkala pasien karena lagi sakit dia terbatas ya dok, tidak bisa melakukan seperti biasanya. Nah itu ada, aduh kenapa saya harus begini gitu, saya kok nggak bisa begini. Nah ini yang kadangkala yang harus kita atasi, harus berdamai dengan sakitnya gitu dok. Tuh, untuk tekniknya sih sama sebenarnya dok, ya? Tapi masing-masing ada pendekatan sendiri-sendiri gitu dok. Jadi memang itu ya, memang penyintas autoimun agak unik dalam arti mohon maaf kan, dengan ya kondisi penyakitnya sendiri kan menyebabkan ya stres ya. Satu, penyakitnya sudah membuat nggak enak, nggak nyaman. Dua, harus minum obat setiap hari. Tiga, ya mohon maaf kadang sok dari keluarga tidak ada support, itu juga tambah parah. Keempat, itu mungkin kalau udah kerja di tempat kerjaan juga ada masalah, ada target segala macam, jadi numpuk-numpuk, jadi banyak sekali ya. Memang untuk penyintas autoimun agak sulit ya. Jadi apapun tetap ya semua tetap harus dicoba ya. Jadi makanya tadi salah satu teknik dari Dokter Ratih Aryanita untuk relaksasinya. Nah ini sekarang mungkin Dokter Ratih kan bisa mencontohkan nih relaksasinya seperti apa ini yang pas ini sebenarnya. Kan apa harus setiap orang mungkin beda ya. Mohon maaf kan mungkin untuk setiap agama mungkin beda-beda ya. Terus kemudian untuk setiap orang juga berbeda, ras juga berbeda. Mungkin Dokter Ratih bisa mencontohkan beberapa contoh saja. Iya dok. Jadi ada macam-macam ya. Saya akan berikan contoh sederhana. Misalkan kita lagi di ruang kontrol nih dok, antri kemudian atau jengkel dengan sesuatu dan itu suatu stresor, kita cukup lakukan latihan nafas dalam. Jadi tarik nafas 4 detik, lalu tahan 4 detik dan hembuskan selama 4 detik. Kita kenal dengan teknik 4-4-4. Nah gini, jadi pasien lagi duduk ya misalkan, atau lagi macet nih gitu, atau lagi kesel obatnya kok lama banget nih gitu kan dok, kadang gitu kan. Terus kita tarik nafas, pejamkan mata, maaf ini nggak kelihatan tapi nanti bisa dipraktekkan ya. Pejamkan mata, kemudian tutup mulut, tarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah itu selama 4 hitungan. Nah untuk yang cara kedua ini lebih harus dilakukan rutin ya di rumah. Hampir sama, kita tarik nafas dari hidung, mulut tertutup rapat, lalu tahan di perut, kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah cuma ada kombinasinya, ketika tarik nafas kita masukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bikin happy itu masuk ke seluruh tubuh kita. Lalu kita tahan sambil doa sebisanya, kemudian hembuskan pelan-pelan. Nah, ketika dihembuskan, kita bayangkan rasa sedih, rasa kecewa, rasa jengkel, itu keluar bersamaan dengan nafas. Nah, itu baiknya dilakukan rutin minimal 21 hari, dok. Oh, 21 hari? Gitu. 21 hari, 3 minggu ini? Iya, karena untuk merubah habit itu 21 hari, dok. Memang berat ya, susah ya. 3 minggu ya? Iya, 3 minggu, itu lebih. Jadi memang tidak instan ya? Iya, tidak instan. Sehari, 2 hari selesai gitu. 3 minggu ambil cuti, nggak bisa ya cuti 3 minggu ya? Ini kan cukup 10 menit dok, 10-15 menit. Iya. Soalnya juga ikut latihan. Itu ya. Iya dok. Memang agak susah, tapi memang itu sebenarnya sepele ya dok? Iya, sepele. Nah, nanti gini, ini sebelum ini tanya, ini mungkin ada yang tanya ya? Iya. Ini Lydia Natalia nih, 91. Dok, apakah boleh penyintas autoimun mengkonsumsi obat tidur nih?
karena saya berhari-hari insomnia. Nah, ini dokter Ate ini gimana dok? Penyintas imun, saya kira bukan hanya penyintas autoimun ya, tapi untuk orang normal juga nih. Apakah boleh mengonsumsi obat tidur nih? Berhari-hari tidak bisa tidur. Berhari-hari nggak bisa tidur ya? Iya, Mbak Lydia ya, Mbak Lydia Natalia. Jadi kalau kita tidak bisa tidur atau kita kenal sebagai insomnia, kita bedakan ada insomnia primer dan insomnia sekunder. Nah, kalau insomnia sekunder bisa dikarenakan stres atau karena obat-obatan tertentu atau karena penyakit tertentu. Nah, kita perlu untuk mengkonsumsi obat tidur ini perlu dengan dari dokter, tidak bisa langsung diminum ya, dan perlu pendampingan ketat dari dokter karena harus diperhitungkan dosisnya, kapan kita harus naikkan, dan penghentiannya pun nggak boleh langsung gitu. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan sebelum kita ke dokter? Kita bisa latihan relaksasi, kita coba lakukan sleep hygiene dok, Mbak Lydia ya, lampu diredupkan, kemudian ke tempat tidur kalau mau tidur gitu, kemudian mengurangi konsumsi kafein, kemudian latihan relaksasi. Nah, kalau ini tidak bisa membantu, harus ke dokter untuk dicari tahu ini kenapa nggak bisa tidur, apakah ada stresor atau ada karena penyakitnya atau dari pengaruh obatnya yang bisa nggak tidur dok, gitu dok. Oh iya ya. Tetap apapun Mbak Lydia ya, dan untuk sobat muahdi sekalian, bahwasanya penggunaan obat apapun kan tetap berbahaya ya, tetap apapun harus konsultasi ya. Iya, harus konsultasi. Konsultasi dulu, dan tetap apapun kita harus mencari akar permasalahannya apa sih yang menyebabkan tidak bisa tidur ya, Bang. Iya. Jangan-jangan dikejar-kejar sesuatu. Iya. Nah, atau malah ini secara kutip mungkin malah memimpikan sesuatu, jadi nggak bisa tidur. Jadi karena asik memimpikan macam-macam akhirnya nggak bisa tidur, kan bisa juga iya, ya. Bisa, terlalu excited. Atau ini yang penting ini saya sampaikan untuk semuanya. Jadi nonton HP ya, ingat-ingat nonton HP ini saya dapat pasien banyak sekali sering ngeluh pusing. Tebal cuma satu, mungkin nonton HP-nya lebih dari 5-6 jam pasti. Semua jawabannya iya ya. Iya dok. Pusingnya khas di belakang nanti sini ya, tegang ini. Apalagi kalau nanti misalnya nonton HP-nya, nonton monitornya itu sambil redup. Iya. Cahaya lampunya redup. Nonton HP itu lebih parah dibanding nonton gini, komputer ya, TV. Kita nonton TV 3 jam dengan 1 jam HP lebih parah 1 jam HP ya. Iya, makanya hati-hati ya semua sobat muahdi yang penyintas autoimun terutama ya. Biasanya kan kalau penyintas kan atau semua kan udah rasanya nggak enak atau akhirnya main HP, itu malah salah ya. Ya penyintas autoimun ya semuanya ya. Jadi kalau itu relaksasi aja, terus aktivitas ringan aja, jadi nggak usah kerja berat. Saya yakin semua orang punya hobi ya, lah hobinya itu aja dimanfaatkan. Ada yang hobi tanam-tanam apa, ada yang hobi kristing apa, yang buat jahitan tarbiatan itu ya, atau hobi masak, nggak apa-apa. Nanti saya dimasakin juga nggak apa-apa sekalian. Saya testernya aja lah, tester. Itu ya, silakan hobinya dimanfaatkan. Ini salah satu hobi juga bisa ya. Jadi Mbak Lydia silakan datang, nanti kita evaluasi apakah perlu minum konsumsi obat itu atau tidak, dan kita bantu mencari permasalahannya. Nanti silakan datang ke rumah sakit Dr. Mati, bisa ketemu Dr. Ate Aryanita ya. Nanti Dr. Ate akan bantu ya bagaimana Anda itu kok bisa nggak bisa tidur, ini kenapa gitu ya. Kalau nggak bisa tidur karena gara-gara main HP ya nggak bisa dioperasi. 1 jam sebelum tidur harus diletakkan dok itu HP. Iya, seperti itu. Nanti pas nonton HP lupa, tadi SMS apa ya? Dia tadi apa dia lupa. Pagi nggak bisa. Apalagi sekarang musim drakor, lihat. Iya, drakor itu. Sesi ini, tadi apa terusannya? Akhirnya buka lagi ya. Penasaran langsung itu episode streaming tiap malam tuh. Iya. Ya, jadi itu ya Mbak Lydia. Silakan nanti kontrol ya. Dari Mbak Reva Helekonia ya. Dok, apakah relaksasi ini perlu untuk dilakukan penyintas autoimun secara rutin ini? Iya. Secara rutin enggak nih? Iya, makasih Mbak Reva. Jadi relaksasi ini baiknya rutin ya. Tadi kayak latihan nafas itu 21 hari dia berguna. Ada penelitian lain yang misalkan pada meditasi, yoga, itu selama 8 minggu ini memperbaiki kualitas hidup pasien autoimun dok. Jadi memang harus rutin. Karena ini simple, ya 10 menit sampai 15 menit sehari bisa kita lakukan. Ya, memang harus sebaiknya, kalau saya setuju ya, jadi memang harus rutin ya, terutama penyintas autoimun ya, karena dengan mohon maaf ya banyak problematika. Khasnya penyintas adalah autoimun
semua sensitif ya. Ototnya, sarafnya, tulangnya sensitif, hatinya juga lebih sensitif, lebih baperan ya. Iya. Otak juga nanti brain fog, sering lupa-lupa. Nah, ini makanya dilatih dengan relaksasi ya. Makanya ya semua penyintas autoimun jangan ya, kita semua ya, saya juga harus jangan malas soalnya ya. Gerak. Walaupun ini kan dibatasi PPKM, tidak menghalangi untuk aktivitas di dalam rumah maksudnya. Terus aktivitasnya, dok biasanya saya kan ke mall, lah itu loh. Makanya ini yang membuat stres juga. Biasanya rata-rata kan para wanita, mohon maaf kan, ke mall kan. Iya, harus Sekarang vaksin dulu dok. PPKM nggak bisa ke mall, stres. Iya. Ya Mbak Mary kan nggak ke mall, stres. Seperti itu ya. Belanja online dok. Belanja online itu beda. Kalau belanja online kan nggak bisa lihat barang, beda loh. Kalau ke mall kan yang dilihat itu banyak soalnya, sana sini. Nah, ada bisa dicoba juga, itu yang susah. Itu nggak bisa dilihat online. Online masuk dicoba kan bisa. Gitu ya, Mbak Reva. Ini ada dokter kesayangan kita nih, Mbak Mary, Mas Reza nih, dari salam dari Dokter Yongki nih di sini. Oh iya. Dari ini, Dokter Yongki ya. Ini keren, Dokter Nita ya, SPPDK PSI ya, keren. Sehat dan sukses selalu. Nih, ini salam hormat untuk senior kesayangan Dokter Agus Joko ya. Kapan main bola dok? Ya, insya Allah sebentar lagi kita main bola. Kalau ya insya Allah sebentar lagi kita main bola lagi PPKM ya. Ini kapan nih Mas Yogi ini mau ke Solo lagi nih? Ya, tadi kalau nggak Solo aneh. Ditunggu main bola. Dia Jasmine ya, Jasmine. Nah dia, dok bagaimana jika kita sering merasa down, merasakan penyakit yang kita alami, relaksasi seperti apa yang baik dilakukan? Oh iya nih, ini sering nih. Jadi kan dengan penyakitnya dia merasa rendah diri ya, atau down ya, relaksasinya. Bagaimana nih teknik relaksasinya? Oke, terima kasih. Jadi salah satu manfaat relaksasi itu akan meningkatkan kepercayaan diri ya. Jadi kita bisa lakukan lagi rasa down itu kan dominan moodnya sedih ya. Jadi kita bisa kayak tadi yang saya ajarkan, tidur atau duduk, kita tarik nafas dengan tenang. Lalu bayangkan hal-hal yang happy. Mbak Yasin bisa ikuti bersama saya ya. Bayangkan hal-hal yang bikin happy, masuk ke tubuh, boleh dok, happy. Lalu kalau kasih sayang Tuhan itu begitu besar ke kita, hal-hal positif itu masuk ke tubuh. Kemudian sambil fokuskan nafasnya di perut, nah sambil kita naik turunkan perutnya, kemudian kita doa sebisanya, tapi dengan tetap dalam hati ya, mata tetap terpejam, mulut tetap tertutup rapat, lalu kita hembuskan pelan-pelan. Nah, waktu hembuskan itu, Mbak Yasmin bisa bayangkan rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa keluar bersama nafas. Nah, itu dilakukan beberapa kali selama 10-15 menit, pagi dan sore kalau bisa, minimal 21 hari. Nah, itu akan, rasa sedihnya itu akan keluar barengan sama nafas. Nah, hal-hal positif, hal-hal yang baik masuk barengan dengan nafas gitu. Ditarik nafas, bayangin yang bagus-bagus. Tuhan itu sayang banget sama Mbak Yasmin, masuk ke seluruh tubuh. Nah, kemudian hembuskan, buang rasa sedihnya. Gitu dok, itu cukup membantu beberapa pasien. Iya, nanti bisa diperhatikan. Kalau lupa nanti lihat YouTube lagi ya. Bisa dilihat YouTube live streamingnya, bisa dilihat kembali di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Fatih ya, bisa dilihat. Begitu Pak Yasmin, penting itu relaksasi ya, untuk semuanya juga, untuk saya juga ternyata satu kali juga. Nyaman ya dok? Nah ini sebelum yang siswa, nanti kita jawab yang bawah tadi hubungannya dengan HP ini. Jadi Jasmine nih, dok bagaimana kalau saya itu relaksasinya nonton YouTube dari HP ini? Oh iya. Nah, apakah harus dikurangi? Karena hiburannya ya hanya nonton HP lah, ini tadi sebenarnya bisa dok, Oke. Jadi pada beberapa orang itu menganggap relaksasi itu dia happy dengan nonton TV dalam jangka waktu lama, nonton YouTube dalam waktu yang lama. Tapi perlu kita ingat, ketika kita nonton YouTube, meskipun kita happy, otot-otot di mata kita tidak rileks gitu. Pikiran kita nggak rileks juga gitu. Jadi tetap HP itu harus dikurangi. Minimal 1 jam sebelum tidur itu harus ditaruh itu HP. Tuh, bangun tidur juga nggak boleh langsung, aduh ada WA masuk apa enggak ya, itu nggak boleh, harus latihan nafas dulu, bersyukur pagi ini masih diberi kesehatan, masih diberi hidup gitu kan, lalu baru setelah tubuh kita on, baru boleh pegang HP itu. Jadi nggak boleh bobok bareng HP, itu menurut saya nggak ini dok, ganggu nanti ya. Iya, referensi otak juga salah satunya ya. Iya dok. Dan kepikiran akhirnya. Iya kepikiran.
Tapi kadang ya memang kita tidur dengan HP sih, kalau kita ya dari dokter. Iya, kalau dokter. Atau untuk alarm, biasanya untuk alarm. Alarm itu. biar bangun. Itu. Tapi Itu. tadi ya, udah betul dari Mbak Jasmine ya, jadi tetap apapun sudah saya sampaikan juga di depan tadi, kita tuh punya hobi ya. Iya, Setiap orang hobi. punya hobi. Kalau saya tuh hobinya ya nanam atau main bola itu aja. Iya. Jadi ya hobi itu dilaksanakan aja. Saya yakin punya hobi lah. Masa nonton HP ya nggak enak. Senang masak ya jangan nonton HP chef masak ya enggak lah. Latihan Dipraktikin masak. ya, Dok. Iya. Itu dan itu malah relaks. Nanti kan ada hormon kita kan menyenangkan, endorfin juga keluar kan. Jadi bagus sekali. Seperti itu ya. Dari Mbak Winarsi dulu, dari Facebooknya Muardini, Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Dr. Ate dan Dr. Agus Joko. Saya dengan banyak autoimun ya, ada lupus, Sjogren ya, RA, HNP, ada politis ya. Sekarang lagi dirawat di Pelabuhan 8 ya. Oh iya, untuk saya penderita HNP spondylosis yang punya keterbatasan kondisi untuk bergerak, relaksasi apa yang efektif ya? Dan bagaimana dok relaksasi untuk mengatasi rasa kecemasan yang berlebihan? Terima kasih. Ini punya beberapa autoimun dengan adanya spondylosis, memang akhirnya kan ada mengganggu aktivitas yang tulang belakangnya. Iya. Jadi bagaimana teknik relaksasi yang cocok ini bagi kita? Iya. Oke, Mbak Dan biar Winda. nggak cemas juga nih. Ya. Pagi Mbak Winda, tetap semangat ya. Oke. Jadi relaksasinya ada keterbatasan gerak dan nyeri ya. Jadi nafas saja. Kalau memang Mbak Winda tidak bisa untuk bernafas panjang, Mbak Winda bisa cukup bayangin aja. Jadi Mbak Winda tidur di posisi Mbak Wina yang paling nyaman. Paling nyamannya bagaimana ketika dirawat itu, lalu pejamkan mata, bayangin hal-hal yang tadi yang seperti saya katakan yang bikin senang ya. Biasanya kita bisa bayangin momen Mbak Wina yang paling happy, atau bayangin kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Kemudian kalau kuat, lakukan nafas seperti tadi yang saya ajarkan. Tapi kalau nggak kuat, Mbak Wina bisa cukup bayangkan lagi bernafas, bayangin lagi ditahan, bayangin lagi dihembuskan. Itu yang ini ya. Saya rasa itu kalau itu rutin dilakukan, bisa membantu pengobatan, mengurangi nyeri. Jadi bisa membantu efektivitas obat juga gitu. Tapi memang harus sabar ya Mbak Wina. Itu sih dok. Iya. Itu Mbak Wina ya. Nanti saya konsulkan ini kan di Pelabuhan 8. Nanti kita konsulkan juga Dr. Ate. Nanti kita ketemu Dr. Ate ya. Nanti ketemu saya. Iya, nanti Dr. Ate. Nanti saya konsulkan ini pasien saya juga nih. Jadi saya konsulkan ke Dr. Ate untuk bagaimana nanti biar konsultasi ya. Secara langsung. Ini kan kalau ini kan secara on air, nanti off air. Nanti off air. Off air nanti ya. Jadi beda. Jadi siswa Laksono 88 nih. Selamat pagi dok, ya selamat pagi ya dok. Kapan seorang penyintas membutuhkan tambahan obat untuk relaksasi ini? Ya. Oke. Ini saya yakin, saya kira juga untuk yang orang normal juga ya sama. Jadi ketika terjadi suatu kondisi yang patologis ya, stres itu kan respon tubuh untuk beradaptasi terhadap perubahan, terhadap hal-hal yang tidak nyaman. Nah, ketika copingnya bagus, dia bisa tidak menimbulkan keadaan yang merugikan. Tapi kalau tidak bagus bisa menimbulkan suatu keadaan di mana kita kenal sebagai ansietas atau kecemasan atau depresi. Nah, itu ada beberapa derajatnya. Biasanya derajat sedang sampai berat kita perlu obat. Nah, untuk yang menentukan kapan Bapak memerlukan obat atau tidak, nanti konsultasi lebih lanjut ke dokter gitu. Jadi tidak semua hanya dengan relaksasi. Beberapa memang perlu dengan pengobatan, dok. Iya, iya. Nanti gitu ya, nanti silakan datang nih ke dokter ya. Siswa Laksono kira-kira di mana nih ya? Di sekitar Solo Raya kalau? Iya, mungkin. Kalau Solo Raya silakan datang ke rumah sakit Dr. Mardi. Nanti akan ketemu saya dan nanti saya konsultasi ke Dr. Ate untuk evaluasi ya, butuh hendaknya obat tambahan untuk relaksasi nih. Kalau memang dengan teknik relaksasi sudah cukup, sebenarnya tidak perlu ya. Iya, ya. iya. Jadi, nah, kalau misalnya nanti autoimunnya terkontrol baik ya, insya Allah sih tanpa Baik perlu ya. obat ya, itu insya Allah bisa ya. Yang penting adalah sumber masalahnya itu diselesaikan. Tapi agak sulit juga ya, namanya juga banyak faktor ya. Kita cuma bisanya memberikan saran, tapi memang sulit juga ya sebenarnya. Tapi kalau kita harus berusaha ya. Ini yang ini beda nih. Sebelumnya ini kan dari alergi imunologi ya. Dari Nur Ambar nih ya.
mohon izin bertanya dok, apakah radang sendi termasuk penyintas autoimun ya? Ini di luar topik tidak apa-apa. Ya, jadi kalau radang sendi ya, radang sendi itu tanya apakah termasuk autoimun, akan kita evaluasi. Ya, contohnya gini, radang sendi besar, contohnya di lutut, itu kan ada namanya osteoartritis. Itu bukan bagian dari penyakit autoimun ya, atau radang sendi di tulang belakang. Itu kan ada juga yang pengeroposan, ada yang pengapuran, ataupun ada spondylosis lumbalis, itu bukan termasuk autoimun. Kecuali kalau di belakang ada, tulang belakang namanya ada ankylosing spondylitis, itu termasuk autoimun. Jadi mengeras gitu ya, tapi otot-otot sekitar tulang belakang ya. Jadi tidak semua radang sendi itu autoimun ya. Nanti kita akan evaluasi apakah itu termasuk yang autoimun atau bukan. Begitu ya. Ada yang autoimun, ada yang bukan ya. Jadi itu Mas dari ya. Itu ya. Radang sendi. Oke, terus kemudian dari Maria dari Facebook dulu. Ya. Maria Dwi Andika. Pagi dok, saya penderita autoimun SLE AIHA. Cara menghilangkan kecemasan, gelisah, stres gimana nih? Nah, ini semua ya semua kita duduk sini aja juga gelisah nih. Gelisah karena mau ditanya juga gelisah. Dikira sobat pasti atau pintas autoimun nggak melihat saya gelisah juga ditanya. Karena pertanyaannya ya itu jadi gelisah. Seperti saya enjoy aja. Iya. Kalau kita enjoy bisa relaksasi, hormon kita endorfin keluar kan nyaman. Ya, Pak. Silakan dokter Rati. Ya, cemas, gelisah, stres. Jadi dikenali dulu stresnya kenapa itu ya. Dikenali apa sih yang bikin kepikiran, apa yang bikin stres gitu kan. Lalu kita berdamai dengan stres itu. Dengan cara itu tadi latihan relaksasi, kemudian macam-macam, jadi bisa dengan nafas, bisa dengan visualisasi, bisa dengan mendengarkan musik, bisa dengan terapi spiritual itu ya. Kemudian kalau dirasa stresnya itu mengganggu sekali, konsultasi ke dokter. Tapi perlu disadari setiap kegelisahan, setiap stresor itu pasti ada solusinya ya dok. Nah, kalau memang nggak bisa ketemu, nanti konsultasi ke ahli, gitu sih dok. Iya bang, betul ya. Amalia, ini banyak sekali pertanyaan nanti ya, karena ini jujur hari ini memang kita nggak satu jam full, jadi memang karena kita ada acara, jadi kita ya nanti kita pilihkan dari Arifah dulu ya. Dari Arifah Dwi ya, izin bertanya dokter, penyintas autoimun kan kadang cenderung moody ya, jadi mood-moodan ya. Apa ada cara cepat biar moodnya selalu baik dok? Okay. Atau cara menahan mood yang tidak baik? Ya, menahan berarti moodnya mau jelek ditahan dulu kan? Silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Arifah. Jadi setiap mood yang mood itu kan emosi ya, emosi kita. Kalau memang lagi nggak baik ya jangan ditahan, sadari aja. Oh saya lagi nggak baik-baik saja gitu. Ada waktu di dalam hidup ini kita harus menyadari, oh saya lagi stres ini, saya lagi cemas, sadari tapi jangan terlalu berlarut-larut. Nah itu harus dikeluarkan, rilis dengan cara relaksasi itu. Nah supaya moodnya baik, Mbak bisa lakukan ini yang tadi saya ajarkan waktu pembuka itu tiap pagi hari setelah selesai beraktivitas, lagi dandan itu mau pergi ke kantor atau sekolah ya, dilihat di depan cermin, kemudian seperti ini, hari ini saya sehat, saya semangat, saya happy. Nah, ada yang namanya gerak kata fokus. Nah, 3 hal ini dipercaya dapat mengusir emosi negatif yang dirasakan. Jadi akan memperbaiki mood. Lakukan itu tiap pagi. Selain itu, kalau pagi hari supaya moodnya baik, kita bangun pagi, diberi kesehatan, apapun kondisi kita masih hidup, itu sesuatu yang patut kita syukuri. Gitu. Jadi kita bersyukur, Tuhan terima kasih pagi ini saya masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, untuk jadi lebih baik lagi. Nah terus mandi, dandan, kayak tadi tuh. Oke, hari ini saya apa tadi ya dok? Saya lupa. hari ini saya fokus. Saya sehat ya. Hari ini saya sehat, saya semangat, saya happy. Gitu. Tiap pagi tuh. Pagi, setiap pagi seperti itu. Dan yang jelas adalah berdoa dan itulah dia. Iya. Pokoknya ya berserah diri juga ya. Berserah diri. Kita udah ikhtiar, udah berusaha.
tetapi semua kan dari Allah juga ya. Jadi Mm-mm. tetap apapun ini memang gampang diucapkan tapi Iya. memang sulit, tetapi harus tetap dicoba ya. Iya. Saya kira tidak mungkin lah. Mm-mm. Ya, jadi tidak apa-apa. Nggak ya. apa-apa. Ya, ada Ini- dokter Agus Joko. Ini mohon maaf nanti waktu kita tinggal 5 menit Iya. lagi. Jadi ini yang lainnya banyak ya. Ini kita pilihkan dulu aja ini ya Rizky aja ya. Izin bertanya dokter ya. Kakek saya sakit nih dan memerlukan terapi rutin. Tapi beliau tidak sabar untuk berobat, kemudian sering stres ini menghadapi sakitnya. Apa ini bisa juga diatasi dengan relaksasi nih? Jadi stres dengan penyakitnya ini. Ini mungkin udah kakek berarti mohon maaf mungkin 70 tahun ke atas kali ya Iya, usianya mungkin ya. ya. Oke, Mbak Fea ya. Jadi tetap harus diatasi sakit Ya. primernya ya dok. Ya, Iya. sakitnya apa harus dilakukan pengobatan secara rutin. Nah, kadangkala sakit yang rutin, sakit yang lama itu memang butuh kesabaran ekstra, bisa bikin stres. Nah, tetap nanti bisa dilakukan relaksasi atau kalau memang beliau ada waktu bisa lakukan ketemu dengan dokter ahli, dilakukan psikoterapi namanya, psikoterapi suportif untuk mensupport kakek ini supaya lebih rutin berobat, lebih stres dan lakukan psikoedukasi supaya ngerti beliau sakitnya ini harus ini dan itu biasanya akan lebih membantu dalam pengobatan dok. Ya. Mm-mm. Jadi itu ya. Nanti bisa kontrol, kalau kontrol nanti kapan-kapan bisa kita kontrolkan ke dokter AT ya, nanti biar dapat support nanti satu dari pihak keluarga harus mensupport dulu nomor satu usaha ya, Keluarga. lingkungan inti, lingkungan terdekat tuh harus mensupport dulu nomor satu menurut saya ya. Ya dok. Kalau yang lain kan cuma membantu, nanti dokter kan juga memberikan saran, masukan dan solusi, tetapi apapun tetap dari yang keluarga terdekat itu yang paling penting ya. Jadi itu ya, itu tadi. Nah, ini dari Haryanto Abi. Dok, saya penyintas LSLE, ini sudah 1 tahun lebih, ini tidak flare. Apakah tetap harus melakukan relaksasi untuk mencegah supaya tidak flare, jadi tidak kambuh? Jadi 1 tahun ini lebih tidak kambuh nih, 1 tahun ini. Apakah perlu nih relaksasi? Intinya kan happy, relax itu kan akan membantu maintenance dari sakit ya dok supaya tidak flare, tidak kambuh. Saya pikir tetap ada manfaatnya dokter. Ya. Ya, Ya. jadi memang saya setuju, jadi memang relaksasi tetap ya, walaupun namanya kan juga gini, apakah kita senang nanti kalau flare kan enggak, tetap Iya. relaksasi setiap saat saja. Dalam artian salah satu upaya biar tidak flare itu selain pengobatan, selain pola hidup segala macam, ya teknik relaksasi itu salah satu upaya untuk biar tidak flare Iya. kan gitu ya, berarti harus rutin dikerjakan. Harus rutin. Ya, gitu ya, setuju saya ya. Ini kalau yang sama sana ini kok semua pada vaksin, yang lain bukan vaksin, ya, Pak. Vaksin. Ini yang Bumil vaksin. yang gitu. bukan vaksin dulu. Mana? Ini. Oh, pagi dokter Ati ini yang atas ini, Mary Semati. Pagi dokter Agus, dokter Ati ini, apakah relaksasi sama untuk sakit kepala vertigo nih? Oh ya. Jadi bisa tuh deh. Pagi Mbak Mary. Jadi memang vertigo harus ketahui ya penyebabnya apakah dari sentral apa dari perifer. Itu nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter saraf ya. Namun di beberapa penelitian relaksasi ini dapat membantu juga untuk vertigo, tapi bukan terapi utama dok. Jadi tambahan karena dia akan dipercaya dapat melonggarkan pembuluh darah di situ dan dia akan meningkatkan oksigenasi di otak gitu sih dok. Jadi membantu gitu. Iya, betul, membantu ya. Jadi memang teknik apapun relaksasi, kalau kita rileks ya insya Allah sih semua organ akan berfungsi dengan akan baik. berfungsi Itu dengan logikanya situ aja. iya. Kalau rileks, kalau kita tuh cemas terus, kemerungsung terus ya, dalam bahasa Jawa kemerungsung ya, bisa terburu-buru terus, otomatis kan semua organ kan tidak Ikut, bekerja dengan iya. baik. Kalau nggak baik ya otomatis bisa menimbulkan masalah, otak juga nggak baik ya, sering pusing nanti, sering vertigo ya. Jadi Iya. itu, mungkin itu ya. Dan dokter Ratih, kita kan memiliki grup komunitas autoimun ya. Jadi memang kita memiliki grup komunitas autoimun. Silakan dicatat ya untuk sobat Muardi, dan kalau ini khusus yang penyintas ya yang ikut ya. Jadi mohon maaf kalau bukan penyintas ya jangan ikut ya. Jadi nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun adalah di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi untuk grup komunitas autoimun 0852 8206 2239, dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali pada
YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapain Dokter Ate? Kalau sudah dilihat jangan lupa like, follow, subscribe, and share. Ya. Jadi memang di acara Saking Kopi Hangat ini memang tidak ada hoax, insya Allah, karena kita menghadirkan narasumber yang terpercaya, yang kompeten di bidangnya. Dan satu lagi kita jawab satu lagi aja di yang Instagram yang bawah aja, yang selain vaksin ini semua vaksin semua nih ya. Iya, lagi ngetren dok. Ini yang Yanti mana? Oh ya, Yanti nih. Assalamualaikum dokter ya. Waalaikumsalam ya. Mau tanya nih dok, saya AIHA kadang mengalami insomnia. Bagaimana cara relaksasi untuk insomnia? Oke, yang terakhir ya. Jadi insomnia. Yang lainnya soalnya vaksin. Kalau insomnia itu harus satu, relaksasi seperti tadi sudah saya ajarkan, itu sangat membantu. Yang kedua, lakukan sleep hygiene. Jadi sleep hygiene itu tadi seperti kata dokter Agus, handphone diletakkan 1 jam sebelum tidur, lampu diredupkan, kemudian baru naik ke tempat tidur. Kalau ngantuk udah mau tidur, kalau ternyata udah 15 menit nggak bisa tidur, turun dari tempat tidur, lakukan kegiatan sederhana yang ringan-ringan, kemudian balik lagi. Itu dok. Jadi selain relaksasi harus lakukan sleep hygiene dan kurangi kafein tentunya. Iya. Jangan minum kafein, kopi ya. Teh itu juga. Tapi memang kopi yang tinggi. Ya. Tapi memang jangan tinggi-tinggi. Kalau mau tidur ya jangan minum itulah. Iya. Minum air putih. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau minum air putih banyak nanti semalaman buang ke toilet terus nanti ya. Jadi, iya. Sebaiknya tetap apapun ya di cara-cara, nanti kalau belum jelas bisa datang ke rumah sakit dokter. Iya, ya. Datang ke rumah sakit. Dokter Ate nanti bisa disarankan bagaimana solusinya. Ya, gitu ya dari Mbak Yanti Arifianto. Dan untuk semuanya ya. Ini karena memang waktunya terbatas ya, jadi memang tidak bisa full 1 jam. Dan jelas ini teknik relaksasi ini sangat penting semuanya, tidak hanya untuk yang para penyintas autoimun, tetapi juga untuk yang Sobat Muardi ini, untuk kita semuanya ya, untuk kita semuanya. Berarti relaksasi ini penting, tidak hanya untuk pasien, dokter pun juga butuh relaksasi. Iya, kita harus relaksasi nih sebenarnya. Iya, kita harus dok. Nakes juga harus relaksasi. Mohon maaf kan kita banyak bergelut di COVID kayak gini ya, stresnya tinggi sekali ya, makanya kita tetap sebenarnya mungkin ya nakes juga ini perlu direlaksasi ya. Harus. Nanti kita bisa ikut lihat ya, para nakes silakan ikut teknik relaksasi bagaimana. Semoga nanti dengan ikut ini kan kita jadi rileks ya, kita merawat pasien lebih care, lebih peduli, lebih ya istilahnya lebih kuat lah. Kita kan juga nanti hanya manusia, dokter juga manusia sama, bisa sakit juga sama ya. Jadi jangan dikira nanti kalau dari dokter, dari perawat itu kuat, yunda lah, namanya sama-sama manusia. Ya kan kita punya batas ya, kemampuan. Itu yang kadang mohon maaf itu tidak dimengerti. Yang penting kan susah ya, tapi kita manusia ya. Nanti walaupun kita tidak minta dikasihani, tetapi memang kita juga sama manusia, kita harus relaksasi semuanya. Gitu ya. Dan untuk yang terakhir mungkin ada pesan dari Dokter Atih nih untuk yang penyintas autoimun maupun Sobat Muardi terkait masalah relaksasi ini. Silakan. Oke, untuk terakhir kepada sobat-sobat autoimun, sobat-sobat Dokter Muardi, tetap semangat ya dimanapun berada. Setiap penyakit pasti ada solusinya. Kita harus sabar, semangat, dan rutin latihan relaksasi supaya lebih rileks dan penyakitnya lebih terkontrol. Dan rutin berobat, ikutin anjuran dokter, terutama Dokter Agus. Iya, nanti setelah itu pokoknya ikuti anjuran ya. Jadi jangan, seringnya kan biasanya pada berubah sendiri. Jadi agak sulit ya. Jadi itu ya. Jadi terakhir dari untuk yang relaksasi ini penting sekali dipakai untuk semuanya ya, tidak hanya yang penyintas, Sobat Muardi, kita semuanya ya. Dan itu kita bisa praktekkan dengan sederhana. Ya, sederhana sekali. Sehari paling cuma berapa, 50 menit ya. Setelah itu ya 50 menit itu cukup, dan itu saya sarankan sekaligus di luar kena sinar matahari pagi, jadi lebih bagus. Jadi dapat beberapa manfaat. Dengan teknik relaksasinya kena, vitamin D-nya kena, suasana udara juga kena, pikirannya jadi plong, jadi fresh, lebih relax ya. Jadi nggak usah main gadget. Kalau gadget itu kan dia penting-penting aja ya. Itu penting sekali itu. Saya dapat pasien banyak sekali, terutama yang masih, apalagi memang ini kita tidak nyalakan yang bersangkutan, karena apa? Sekarang daring semua sih ya. Iya, daring semua. Pagi sampai sore. Kadang-kadang pasien-pasien datang itu keluarnya kepala pusing, yaitu anak mahasiswa, anak SMA itu saya sering dapat pasien itu. Iya dok. Ya, jadi memang saya tidak bisa nyalahkan ya.
Jadi makanya mari kita bersama-sama berupaya COVID ini segera berakhir. Amin. Kita bisa offline, ya, bisa luring lagi, ya. Itu ya, terima kasih sekali Ya, Dok. atas kehadirannya Kasih, Dr. Dok. Aryanita pada acara Sanggar Kopi Hangat ini, dan juga terima kasih untuk Sobat Muwardi dan penyintas autoimun ya. Kita insya Allah akan ketemu minggu depan di acara Sanggar Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Kosanto dengan topik yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi.